Saya ngomong, saya lihat malaikat Tuhan, pedang malaikat itu seperti petir. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Pertama adalah diri Ayub, kedua adalah keluarga Ayub, ketiga adalah rumah Ayub, dan yang ketiga semua harta yang dipunyai Ayub. Artinya apa? Bahwa malaikat Tuhan menjaga semua. Nah, awal saya ketemu malaikat itu waktu kira-kira tahun 93. Pada waktu itu saudara, saya menginjili seorang bukan Kristen, non-Kristen. Nah, saudara sepupu kita, dan dia punya anak orang yang sangat fanatik. Kalau udah ngomong teriak itu lah langsung lah kacau dah. Dan ini sangat fanatik dan dia benci dengan orang Kristen. Nah, ibunya saya injili. Waktu itu ibunya itu kena setan, kesurupan. Saya usir setannya dalam nama Yesus. Waktu itu ibu ini mau percaya Tuhan Yesus. Begitu mau percaya Tuhan Yesus, saya mau baptis dia. Nah, rencana mau baptis. Saya pulang. Nah, tiba-tiba keluarganya minta saya datang
untuk ke rumah ibu ini. Waktu itu saya doa, tiba-tiba ada suara Tuhan, jelas sekali. Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus. Wah, kaget saya. Ada apa ini? Saya berangkat. Waktu saya berangkat, saya temui ibu ini. Waktu saya temui ibu ini, tiba-tiba anaknya laki-laki marah, ngejar mau mukul saya. Itu kira-kira jarak tinggal 1 meter. Dia mau mukul gini, tiba-tiba saya lihat tepat di depan saya. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil. Kan sering kita melihat gambar malaikat kecil gini. Itu malaikat piye namanya. Malaikat itu tinggi. Hampir 3 meter. Saya gini, 2 meter lebih. Pedangnya gini. Natap gini nih. Ngelihat saya gini. Matanya berkilauan gitu. Pertama kali. Rambutnya silver perak. Bajunya putih berkilauan. Model ininya seperti tatahan es. Dan sepatunya Hermes kalah. Kenapa? Karena modelnya seperti gini. Gini. Dari emas murni. Jubah putih berkilau. Gini. Dan pedangnya berkilat seperti petir. Nah, dia berkata, jangan takut. Aku diutus menjagamu. Anak muda ini mukul gini. Pung! Jarak 1 meter bisa gini. Mukul lagi. Pung! Pung! Muter. Setiap kali muter, muter terus. Nggak bisa nyentuh saya. Dikira saya masih belum bertobat, punya aji lembu sekilan. Apa yang terjadi? Anak muda ini ketakutan. Karena apa, saudara? Setiap mendekat jarak 1 meter, itu mental. Muter lagi. Nah, ibunya yang melihat hal itu, saya ngomong sama ibu ini, ibu mau enggak percaya Tuhan Yesus? Mau. Tapi saya tidak bisa ke gereja. Yang penting ibu percaya Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ibu ini percaya Tuhan Yesus. Tetapi dipaksa tidak boleh ke gereja sama anak-anaknya. Apa yang terjadi? Suatu kali, ibu ini umur di atas 80 tahun, masih naik bis gini. Sehat. Suatu kali dia berkaca dandan gini. Tersenyum gini. Pas bengesan meninggal. Tidak sakit, berkaca meninggal. Dan pada waktu meninggal, waktu mau dikubur saya suruh datang, itu ribut. Mau dikubur Kristen atau dikubur ini? Karena ibu ini percaya Yesus. Saya ngomong, dikubur apapun tidak ada masalah. Nah, akhirnya dikubur. Dan apa yang terjadi? Saya lihat. Pertama kali saya lihat, malaikat itu ada. Amin. Amin. Dan malaikat itu menjaga. Alkitab berkata, malaikat berkemah di sekeliling orang percaya. Menjaga rumah kita dan harta milik kita. Suatu kali waktu zaman susah, saya masih ingat, waktu itu mama saya dikasih 2 ekor ayam betina. Waktu itu keluarga saya susah sekali karena papa saya itu nakal. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Nah, mama saya berdoa untuk papa saya, itu tidak lama, hanya cukup 20 tahun. Lumayan, saudara. Papa itu nakal, hari ini nikah, besok selingkuh. Mama saya waktu itu miskin sekali, ditinggal pergi papa saya. Waktu itu ada yang namanya itu dikasih uang tinggal 25.000 rupiah. Waktu itu sama dikasih 2 ekor ayam betina. Nah, waktu itu mama saya ngomong sama saya, Daud, manusia itu berdoa dan bekerja.
bekerja dan berdoa. Nah, kita harus bekerja. Saya tanya, Mama, mau gimana? Gimana kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, Mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus berusaha. Akhirnya 25.000 untuk beli gandum, kacang hijau sama kacang tanah. Wah, karena itu modal terakhir mama saya berdoa berbahasa roh supaya bakpao itu jadi baik. Tiba-tiba bunyi tut. Ingat, kadang Tuhan menjawab doa kita sering melebihi apa yang kita doakan. Betul? Waktu tut bunyi, dandang itu dibuka. Bakpao itu bukan membesar tapi mengecil. Nah, kadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi. Betul? Padahal udah doa itu. Nah, bakpao itu dijual habis. Yang makan sampai nyangkutin ya, minum. Nah, bakpao itu laku, jadi terkenal. Namanya bakpao unyil karena ada film unyil. Karena mengkecil itu adalah membantah. Nah, dari nenek saya dikasih 2 ekor ayam betina. Nah, 2 ekor ayam betina ini, mama saya ngomong, jangan dipotong. Ini kita ternak aja. Mama saya 2 ekor ayam betina didoakan. Wah, basar siklop, basar. Ayamnya lari. Ayamnya lari, kawin tanpa izin sama ayam tetangga. Apa yang terjadi? 2 ekor ayam ini pulang. 2 ekor ini pulang. Setelah itu dikasih panci bolong mama saya. Bertelur. Mama saya doakan telur ini dalam nama Yesus. Tidak ada yang kopior, semua jadi. 2 ekor ayam betina itu menjadi puluhan ekor. Saya masih ingat, kalau saya mau bayar SPP, pagi berangkat ke pasar ayam kan, untuk bayar SPP itu 2 ekor ayam sama 25.000 itu bisa membuat saya sekolah Alkitab lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Ayam mama itu banyak sekali. Karena mama saya miskin, tidak bisa bikin kandang. Ayam-ayamnya itu tinggal di pohon-pohon. Berteng di pohon-pohon semua. Tidak ada kandangnya. Suatu kali dapat suara Tuhan. Tuhan bicara, aku mengutus malaikatku menjaga ayam-ayam kamu. Saya kaget, kok ada malaikat penjaga ayam? Kan bingung juga saya. Saya bingung. Saya buka pintu dan tiba-tiba saya lihat di pohon-pohon itu, di bawah pohon ada satu sosok jalan gini, mandang ayam gini, rambutnya bersinar perak gitu, terang gitu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu zaman itu ada penyakit gering, wabah. Kalau zaman sekarang namanya flu burung ya. Kampung itu banyak yang mati. Tapi ayam mama saya 1 ekor pun tidak ada yang mati, tidak ada yang sakit. Dan apa yang terjadi? Tetangga sebelah tukang becak punya ayam betina 1 ekor, beranak, dia menetas, anaknya telur menetas, beranak, ditungguin, dia tidur deket ayam, dicuri maling. Tapi ayam mama saya itu sampai puluhan ekor di pohon-pohon, tidak ada yang mencuri. Dan di situ saya lihat ada satu sosok jalan gini, mandang ayam-ayam itu. Dan itu apa yang terjadi? 3 tahun. Artinya bahwa malaikat Tuhan menjaga rumah apa yang dipunyai orang percaya. Amin. Artinya apa? Bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat itu pula, ingat saudara, menjaga setiap jalan kita pada waktu kita dihadang lawan atau musuh. Nah, saya masih ingat
Saudara pernah tahu namanya kerusuhan Poso? Kerusuhan Poso tahu tidak? Nah, suatu kali saya diminta untuk khotbah. Untuk khotbah di Toraja sama tim Tentena ya. Tentena. Nah, saya berangkat dari Jakarta ke Makassar. Kena delay malam, naik mobil kol diesel. Nah, itu tidak bisa saya lupa. Karena kemalaman, berhenti di satu tempat. Saya tidak lihat pelangnya, karena udah capek malam. Langsung. Nah, dan sama yang jaga di situ, itu seperti hotel, tidak ditanya KTP. Apa yang terjadi? Saya lihat yang di situ tidak ada yang pakai celana panjang, semua pakai jubah semua. Nah, KTP kok pakai jubah semua. Nah, waktu itu ada isu kepala pendeta 50 juta, kepala penginjil 25 juta. Saya masuk kamar hotel, saya gelisah. Kok enggak ada yang pakai celana panjang? Semua kok jubah semua di situ. Waktu itu saya penasaran sama sopirnya, yuk kita lihat itu ada pelang apa. Begitu lihat pelang itu, kantor. Tempat mereka. Sopirnya sama saya gini semua. 25 juta sudah ada di situ. Dan mereka mau nyerang Poso. Sopirnya gini, kok kita enggak tahu kalau kita masuk ke tempat ini? Sopir sama saya masuk ke dalam kamar hotel. Mereka mau rapat. Saya ngomong gini, kita udah terlanjur nginep di sini. Ini kalau kita keluar mendadak pas mereka kumpul, itu bahaya. Lah Pak Daud di mana? Ya, sopir gini, kalau Pak Daud yang mati, yang kehilangan banyak jemaat, umat. Kalau saya yang mati, sopirnya ngomong gitu, yang nangis hanya satu keluarga. Saya ngomong gak bisa. Kita berangkat bersama, mati bersama. Gak bisa. Nah, langsung dia ngomong gini. Gini aja, kita tunggu. Gak taunya apa. Ini kan ada kayak ruang tamu. Jadi saya itu nginep di tempat mereka rapat, tidur di sebelahnya mereka rapat. Waduh, langsung berdoa gini. Enaknya gimana? Gini, jam 2, jam 3 kita berangkat. Cabut. Wah, ya udah. Pas enak-enaknya orang tidur. Namanya serangan fajar. Kan itu udah. Betul? Makanya serangan fajar itu jam 2, jam 3. Enak-enaknya orang apa? Tidur. Wah. Enggak taunya mereka banyak yang enggak tidur, ada. Oh, ada yang jaga di sini, jaga di sini. Wadah. Wah, deg-degan enggak? Kayak gini, AC diginikan. Nah, sopirnya masuk dulu di kol diesel. Untung tidak semua barang tak keluarin, hanya satu tas saja. Bawa gini-gini, masukin plug kita. Sana ada yang jaga, sini ada baru mereka ngobrol-ngobrol. Mobil kol diesel itu di starter, mogok, darah. Wah, mogok, darah. Dan apa terjadi? Sopirnya sama saya gini, mogok.
Saya suruh dorong pelan-pelan. Karena mereka yang jaga sini. Apa yang terjadi? Waktu saya dorong, ada satu sosok tepat ada di depan mobil. Tingginya 2 meter lebih. Berdiri gini. Di depan mobil berdiri gini. Nah, saya itu kanan kiri ada suatu derap langkah berbaris. Dan sampai detik itu lagu itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Malaikat itu berbaris menyanyikan lagu seperti ini. Saat ku mendengar peperanganmu, saat ku melihat tentara surgawimu, engkau berperang di depanku, kaulah pembelaku. Saat ku mendengar peperanganmu, saat ku melihat tentara surgawimu, engkau berperang di depanku, kaulah pembelaku. Yehova keselamatanku, Yehova perlindunganku, Yehova Yesua Hamasia. Itu kayak tentara berbaris nyanyi lagu itu. Yehova keselamatanku, Yehova perlindunganku, Yehova Yesua Hamasia. Kemenanganku. Mobilnya jalan. Jalan langsung saya masuk, lari sampai Makassar, dan sampai sekarang saya tidak pernah ke Poso. Nah, kenapa saudara? Di situ saya lihat, bayangin bahwa malaikat Tuhan menjaga di setiap langkah kita. Nah, saudara tahu yang namanya gempa Jogja, gempa bumi Jogja. Waktu lahir anak saya yang pertama, namanya Felicia. Saya masih ingat itu. Istri saya bicara sama saya, Papi, untuk anak pertama ini lahir ingin di Jogja karena ada orang tua dan adik-adiknya. Ya udahlah, kan biasanya kalau anak perempuan inginnya kalau waktu melahirkan kan ada bersama orang tuanya, betul? Nah, padahal di Solo udah punya rumah, terpaksa di Jogja ngontrak. Nah, Felicia anak pertama itu lahir baru berapa minggu, waktu baru berapa minggu, tiba-tiba dapat suara jelas sekali. Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau keluar dari Jogja. Ada apa Tuhan? Nah, kadang tuh Tuhan tidak ngasih penjelasan. Tuhan bicara sama saya, keluar dari tempat ini. Segera hari ini juga. Segera engkau keluar. Keluar dari tempat ini. Saya bangun, saya ngomong sama istri saya, Mami, hari ini juga kita kembali ke Solo. Keluar dari tempat ini. Oh, gak bisa, ini kan kontrakan masih lama. Biasa perempuan gini ya. Banyak bahasa roh. Gak bisa, gini. Oh gini mau, ini. Wah, dia ngomong gitu. Wah. Nah, saya ngomongnya, lah kamu milih suami atau keluarga kamu? Ya kan, shock terapi bekas dukun kan pinter. Ya ikut suami, ya ikut saya, enggak usah ribut. Ya barang-barang yang ngangkat siapa? Langsung saya ngomong, saya ngangkat. Tak lihat barangnya, oh enggak kuat saya. Banyak lemari, banyak lain-lainnya. Nah, saya telepon kawan saya namanya Andre yang ada di Solo. Andre, ada apa Pak Daud? Saya minta tolong, siapkan sopir 1 sama tukang angkat berapa orang. Ada apa Pak Daud?
pokoknya hari ini saya harus keluar dari tempat ini. Loh, ada apa toh? Ada? Tolong Dri. Yaudah baik, langsung siapin sopir matrek. Nah, angkat barang. Hari itu juga adalah sore ini berangkat ini. Nah, saya naik mobil CR-V. Itu ada panci, ada piring, gini. Nah, istri saya gendong anak saya. Karena kan kadang kalau di jalan ada polisi terus, gundang, wah dia gini terus. Bahasa roh mimil terus. Wah, tak biarin aja lah. Ini mau sampai Solo. Waktu sampai Solo, tiba-tiba dapat suara Tuhan lagi. Siapkan bahan makanan di rumahmu. Beli sekarang. Wah, langsung beli Indomie, beli beras, beli daging, apa semua ada. Sangat beli arang juga. Istri saya tanya, arang itu apa? Jaga-jaga kalau nanti lampu mati bisa kipas-kipas. Nah, udah. Nah, sudah toh? Semua udah pindah semua. Tengah malam baru dapat suara. Engkau sudah keluar dari tempat itu. Saat ini sudah waktunya aku menginjakkan kakiku di Jogja. Laut bergelora. Apa yang terjadi? Malam itu gempa bumi. Itu tempat yang saya kontrak sekitarnya gitu dah. Mertua saya sama adik-adik istri saya lari ke Solo. Cari bahan makanan susah. Karena minimarket, supermarket diserbu semua. Nah, mereka sampai ke rumah saya. Loh Daud, kok kamu bisa keluar dari situ? Pindah, kenapa enggak beritahu saya? Saya beritahu, saya dapat suara Tuhan, suruh keluar. Kenapa enggak ngomong ke kita? Supaya kita ngungsi juga. Loh, saya juga enggak tahu, suruh keluar aja. Dan apa yang terjadi? Mertua saya kaget, karena apa? Udah ada Indomie, ada beras, macam-macam semua. Saya beritahu, karena waktu itu Tuhan beritahu saya, suruh nyiapin makanan. Nah, setelah itu, makanya sampai sekarang saya punya pengalaman, kalau kita ini punya anak kecil, kalau bisa ngalah, jangan ngasih tempat tidur yang tinggi segini. Lebih baik sementara waktu ya di bawah aja. Pengalaman apa? Ini pengalaman. Anak saya Felicia, habis gempa itu besoknya ditidurkan di ranjang. Ranjangnya tinggi segini. Biasa perempuannya suka ngaca sama bengesan toh, gini loh. Nah gitu lah. Udah merah pun tetap gini-gini, di rumah pun tetap gini-gini kan. Padahal belum tentu keluar rumah, betul? Gini-gini, pas gini-gini. Wah. Nah, anak saya Felicia, anak pertama ini belajar gini nih, blek, gelundung, blek. Ke lantai langsung kepala bagian belakang. Gitulah. Isi saya lihat pucat. Pikirannya apa? Gagal otak, betul enggak? Blek. Istri saya udah pucat, panik gini. Oh, saya juga kaget. Jatuh gini. Tiba-tiba ada di samping saya. Setelah gempa itu tepuk gini. Jangan takut. Langsung tangannya gini. Ditunjukkan. Pada waktu Felicia itu jatuh, blek, ada satu tangan, yaitu tangan malaikat, kelihatan gini, megang bagian ini, sehingga yang betul bek itu tangannya malaikat itu, tunjukkan ke saya, bek gitu lah. Istri saya ngomong, tapi tetap kita cek ke dokter gitu lah. Udah mami tunjukin saya, malaikat itu tangannya gini. Jadi pada waktu anak saya jatuh, blek, tangannya gini, sehingga ada benturan gini, gitu dah. Dan apa yang terjadi? Hari itu juga dicek ke dokter. Tidak ada luka, tidak ada benjol, tidak ada sakit apapun. Sampai dicek ininya semua. Nah, Alkitab berkata menatang, betul? Apa saudara?
supaya tidak jatuh. Di situ saya lihat bahwa malaikat itu ada. Amin. Amin. Makanya setiap kali doa saya selalu berdoa, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga setiap jalanku, untuk membebaskan aku dari yang jahat. Nah, saya masih ingat juga Pak Irman, saya rasa pernah tahu itu. Masih ingat gak waktu KKR di Tunjungan Plaza? Waktu itu Pak Irman belum terkenal sehebat ini. Ini orang hebat, saya tidak sehebat dia. Padahal kira-kira 20 tahun yang lalu dia ikut pelajaran saya. Sekarang saya ganti ikut pelajarannya dia. Waduh. Waktu itu ya tentang pelepasan padahal ya. Itu di Tunjungan Plaza. Saya masih ingat saudara. KKR mantan dukun santet. Nah setelah itu ada siapa tuh Eko Hidayat ya. Wah Eko Hidayat. Waktu itu kan di mantan dukun santet ada Eko Hidayat gini. Nah di lantai bawah itu ada namanya nuansa supranatural ya. Ada nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Nah, di lantai atasnya itu kita gunakan KKR pelepasan. Itu kejadian itu. Itu yang di lantai bawah, dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua ikut KKR. Jadi KKR paling kacau ya hari itu lah. Kenapa? Dukun sak pasiennya ikut. Jadi ini tempat kebaktian, di luar itu untuk jual beli jimat. Waduh, itu KKR betul kacau itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu kan saya belum, jatah saya khotbah itu hari kedua. Hari pertama itu bukan saya. Nah, wah, dua pendeta kumpul gitu. Nah, yang senior beritahu saya, Daud, saya ini kan sudah senior, kamu itu kan junior. Karena saya yang senior berbaik hati sama yang junior. Hari pertama dulu kamu yang khotbah seminar. Kan saya baru bertobat, sekolah Alkitab, ya ingin khotbah kan? Baik. Saya enggak tahu bakal yang nanti di tempat kakak itu banyak dukun. Waktu itu dua pendeta duduk ini. Pak Daud dulu penginjil yang khotbah. Oh Pak, saya kan junior, Bapak yang senior. Nggak bisa, kita menghargai. Nah ya udah, saya keluar dari tempat itu, duduk di depan. Waktu duduk di depan, saya lihat ke belakang. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa keris, ada yang pakai kupluk gitu. Waduh, dukun pasien kumpul semua. Ada Kristen juga, yang Kristen jemaat. Waduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu aku belum bertobat, aku nyantet gilbet seorang diri, dikeroyok pendeta-pendeta. Tapi setelah saya bertobat, dikeroyok dukun. Waduh, gimana ini? Tapi udah telanjur saya di sini. Kaki saya juga keder juga. Waktu itu ada suara Tuhan jelas sekali. Wah tuh, ini saksinya Pak Herman tuh. Maju, aku di depanmu. Saya berdoa. Waduh, saya ada di mimbar, plek. Tiba-tiba ada suara lagi. Katakan kepada mereka semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua, yang jimat-jimat keluarkan semua. Tuhan, ini suaramu atau bukan? Mati loh, saudara. Itu rekamannya tuh kalau ada tuh ya. Yang punya jimat-jimat keluarkan semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Wah Tuhan, ini suaramu atau bukan? Ini harus uji roh, bukan hanya 2 kali, berkali-kali.
ini suara Tuhan atau bukan? Suatu katakan, ya saya katakan, semua yang punya jimat keluarkan semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Tapi mata terpejam, tanda pasrah. Udah, waktu saya pejam mata, udah pasrah, udah. Ada angin kenceng, apa yang terjadi? Saya buka mata gini dulu. Wah, ketemu Tuhan di surga nih. Udah buka mata gini. Saya ngeliat ini tak gitu. Saya lihat ada tiang awan. Dan sini ada tiang api. Dan di tengah-tengah tiang awan, tiang api itu ada malaikat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Itu saya buka mata. Itu sekitar saya khotbah ini paku jarum ada semua, itu terbang semua. Dan apa yang terjadi? Hari itu banyak yang bertobat, 200 lebih ya. Mas, saya minta didoakan maju Tuhan. Wah, dukun-dukun pasiennya datang semua. Nah, tapi di situ saya lihat malaikat itu menjaga nyawa kita. Nah, di situ saya melihat malaikat itu ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, ada lagi, saudara. Kerusuhan Sampit, itu saksinya ada. Waktu itu saya sama, sekarang kawan saya ini jadi Wakapolda di NTT. Namanya Klimen Dwi Karyanto. Waktu itu dia masih pangkat kumpul di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Waktu itu dia pakai mobil Timor jemput saya. Pak Daud, habis tak doain dia ngomong, Pak Daud mau kemana? Mau ke Sampit. Ikut gak men? Namanya Klimen Dwi Karyanto. Pangkatnya itu kumpul. Dia jemput saya pakai mobil Timor. Pak Daud, jangan ke Sampit. Sana baru kerusuhan, penggal-penggalan kepala. Yang dari sana aja keluar, Pak Daud masuk. Gini men, tapi saya disuruh Tuhan untuk ke sana. Oh, gini Pak Daud, kalau kamu ke sana saya tidak bisa dampingi. Loh, kenapa men? Loh, kamu kan kawan saya. Pertama, bukan wilayah saya, gitu loh. Karena kan saya kan Kalimantan Selatan, situ kan Kalimantan Tengah. Kedua, saya aja keluar. Kamu masuk lagi? Nah, Pak Daud bener, iya. Saya ngomong sama Klimen Dwi Karyanto, udahlah. Kalau jadwal saya mati, ya mati. Gosok gigi keselak odol mati, betul lah. Udah jadwalnya, betul. Tapi kalau jadwal saya belum mati, men, diberondong peluru, ditembak kanan kiri, tidak mati. Gimana Pak Daud? Setengah mati. Si Klimen yang ngomong gini, Pak Daud, dipikir dulu Pak Daud. Sekarang jadi Wakapolda di NTT itu, Klimen Dwi Karyanto, bintang 1. Udahlah, saya berangkat. Kamu udah ikut? Saya berangkat. Nah, saya berangkat. Waktu saya berangkat, Sampit, datang ke Pangkalan Bun. Nah, orang-orang Madura pada lari semua ke Pangkalan Bun karena dekat pelabuhan. Orang-orang Dayak yang mau nyerang itu, orang Madura, sudah sampai di Pangkalan Embun. Masuk. Nah, di tempat itu digunakan KKR, mantan dukun santet Gautoni. Orang-orang Dayak yang mau ngejar orang Madura ini berhenti dulu, malah ikut KKR di Pangkalan Bun. Ketua panitia baru ngucapin kata sambutan. Wah, itu kejadian. Tiba-tiba ada orang Dayak berdiri gini, dibacain mantra gini, des, ketua panitianya langsung jatuh roboh di tempat. Ilmu Dayak itu.
Di depan banyak orang Kristen, jemaat. Ini mereka bawa mandau dan bawa panah. Dibacain mantra gini, ketua panitianya, bus, jatuh. Demonstrasi ilmu hitam di depan. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini pas perang aku kesini. Nah, Tuhan bicara sama saya, Daud ada apa? Maju ke depan. Katakan yang namanya Daud Tony kamu. Kalau mau nyoba ilmu sama kamu, katakan gitu. Tuhan, gimana? Percayalah, aku menyertaimu. Ya, saya gini ya. Di mimbar saya ngomong, tadi itu ketua panitia yang namanya Daud Tony saya. Saudara kalau mau nyoba ilmu, gunakan ilmu kalian semua. Tapi adu ilmu itu tidak boleh nyentuh badan, jarak jauh. Kalau itu nyentuh badan namanya jotosan, betul? Kalau adu ilmu tatap mata dengan mata, jarak jauh, adu kekuatan, begitu. Udah. Saya ngomong demikian, itu ada yang bawa mando, bawa itu panah, sumpit, KKR itu, KKR paling kacau juga itu. Dan apa yang terjadi? Wah, saya ngomong demikian, wah ada angin, tiba-tiba saya lihat ada kilatan petir. Di situ saya lihat malaikat Tuhan berperang. Itu dari mimbar sini sampai situ. Modelnya gini dah. Gitu sampai sono dah. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong, saya lihat malaikat Tuhan, pedang malaikat itu seperti petir dah. Untuk menangkis semua ilmu-ilmu mereka dah. Dan apa yang terjadi? 1 jam saya khotbah. Saya ngomong, sekarang yang ngirim ilmu santet ke saya maju ke depan semua. 200 orang datang, 200 lebih, bawa mando, bawa panah gitu tuh, bertobat. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur.
Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, dikembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 50. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi
Kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud.